Dari CPL tersebut kemudian diturunkan menjadi 4 CPMK. Selanjutnya dari 4 CPMK kemudian dibagi ke dalam 8 sub CPMK. Dan dari 8 sub CPMK kemudian dialokasikan ke dalam perkuliahan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, tidak termasuk UTS dan UAS. Bentuk perkuliahan yang saya gunakan adalah blended learning, yaitu penggabungan antara kuliah tatap muka dan juga menggunakan e-learning. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning atau PBL. Pendekatan ini dipilih agar dalam proses pembelajaran mahasiswa dapat memahami suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas, serta diminta untuk mencari solusi mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah yang pernah dihadapi dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini beragam. Namun pada video pengajaran yang saya buat ini menggunakan model cooperative learning. Model ini dipilih agar mahasiswa dapat bekerja, berdiskusi dengan teman sejawat dalam rangka melakukan pemecahan masalah dan tujuan lainnya. Mahasiswa pula dapat membangun kepekaan sosial dan dapat mengamalkan nilai gotong royong sebagai bentuk kearifan lokal. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan diskusi. Bentuk penilaian yang saya gunakan adalah penilaian holistik, di mana saya menilai secara keseluruhan sehingga CPL yang dihadapkan dapat terukur. Demikian penjelasan singkat tentang mata kuliah dasar-dasar pendidikan yang saya ampu. Selanjutnya saya akan melakukan praktek pengajaran mata kuliah dasar-dasar pendidikan pada topik peranan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kita mengetahui bagaimana peran keluarga dan masyarakat dalam pendidikan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu lingkungan keluarga dan bagaimana bentuk keluarga itu sendiri. Nah, lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang paling utama bagi anak didik, karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Juga keluarga termasuk masyarakat tingkat kecil dalam tatanan kehidupan manusia. Dalam kehidupan keluarga dikenal 2 macam bentuk keluarga. Kira-kira adik-adik mahasiswa ada yang mengetahui nggak kedua bentuk keluarga tersebut? Ada? Saya itu. Ya, silakan. Jadi, dalam kehidupan keluarga itu dikenal dengan 2 macam keluarga, yaitu yang pertama keluarga kecil, yang kedua keluarga besar. Oke. Dalam kehidupan keluarga dikenal 2 macam bentuk keluarga, yaitu keluarga besar dan keluarga kecil. Nah, dari kedua keluarga tersebut, ada yang bisa menjelaskan nggak apa itu keluarga besar dan apa itu keluarga kecil? Ya, silakan. Keluarga kecil. Ya. Keluarga kecil merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan pernikahan tersendiri atas seorang ayah, ibu, dan anak-anak atau tanpa anak, serta bertempat tinggal dalam satu rumah. Keluarga besar. Ya. Keluarga besar merupakan keluarga yang terdiri dari anggota-anggotanya yang tidak hanya ada ayah, ibu, dan anak, tetapi juga kakek, nenek, cucu, keponakan, saudara, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. Keluarga besar tak selalu bertempat tinggal dalam satu rumah. Ya. Jadi keluarga kecil itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak, atau tanpa ada seorang anak. Sedangkan keluarga besar itu terdiri dari anggotanya ada ayah, ibu, anak, nenek, cucu, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang paling utama dalam membentuk watak dan pendidikan karakter seorang anak.
dalam membimbing seorang anak tentu ada beberapa kesalahan orang tua dalam memberikan pola asuh terhadap anaknya. Kesalahan orang tua di sini dalam mendidik anak, yang pertama, orang tua kurang menunjukkan ekspresi kasih sayang baik secara verbal maupun fisik. Yang kedua, kurang meluangkan waktu untuk anak. Yang ketiga, orang tua bersikap kasar secara verbal, misalnya menyindir anak, mengucilkan anak, dan berkata-kata kasar kepada anak. Yang keempat adalah bersikap kasar secara fisik, misalnya selalu turun tangan ketika anak melakukan kesalahan, memukul, mencubit, atau memberikan hukuman kepada anaknya. Selanjutnya, orang tua terlalu menekan anak supaya anak bias menguasai kemampuan kognitif secara dini. Yang terakhir adalah orang tua tidak menanamkan karakter yang baik pada anak. Itu adalah beberapa kesalahan orang tua dalam mendidik seorang anak. Dampak dari pola asuh di atas akan menimbulkan anak yang mempunyai kecerdasan emosi yang rendah atau kepribadian yang bermasalah, seperti anak menjadi tak acuh, tidak menerima persahabatan, rasa tidak percaya pada orang lain, dan lain-lain. Yang kedua, secara emosional tidak responsif. Yang ketiga, berperilaku agresif. Yang keempat, menjadi minder. Dan yang kelima, selalu berpandangan negatif. Yang keenam, emosinya tidak stabil. Dan yang terakhir adalah emosional dan intelektual tidak seimbang, dan lain-lainnya. Itu adalah bagaimana peran keluarga dan peran lingkungan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan sangat penting untuk membentuk kepribadian dan perilaku sosial anak. Karena lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang paling utama dan pertama anak dalam memperoleh pendidikan, baik dari membentuk watak dan pendidikan karakter. Poin tadi, kira-kira ada pertanyaan nggak? Saya Bu, Ya, silakan. saya ingin bertanya, bagaimana apakah peran keluarga itu sangat penting untuk mendidik anak dalam dunia pendidikan? Oke. Bagaimana? Apakah peran keluarga dalam pendidikan itu sangat penting untuk mendidik anak? Peran lingkungan keluarga itu adalah sangat penting karena keluarga merupakan apakah peran keluarga dalam saya jadi menjawab, apakah peran keluarga dalam mendidik anak itu sangat penting? Peran keluarga dalam mendidik anak itu adalah sangat penting karena lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang paling utama anak memperoleh pendidikan, baik dari bentuk watak maupun pendidikan karakternya. Gitu ya. Terus ada lagi pertanyaan? Ada? Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita membahas tentang peran lingkungan masyarakat. Masyarakat itu sendiri merupakan bagian dari komponen utama terselenggaranya proses pendidikan. Peran serta masyarakat dalam pendidikan berkaitan dengan yang pertama, pelaksanaan, kedua, pengambilan keputusan, dan yang ketiga, penilaian. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat diklarifikasi menjadi 3 bentuk, seperti partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan. Yang kedua, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, partisipasi
evaluasi pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan adalah hal yang sangat urgent dalam penyelenggara pendidikan, karena dari keseluruhan pelaksanaan hingga kualitas dan kompetensi untuk pendidikan ditentukan. Yang kedua, bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggara pendidikan, di satu sisi bermanfaat untuk mendorong kesungguhan penyelenggara pendidikan agar senantiasa profesional dan berkualitas. Sementara di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam penyelenggara pendidikan akan makin menebalkan rasa memiliki masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Dan yang ketiga, bagaimana partisipasi masyarakat dalam evaluasi pendidikan. Nah, keterlibatan masyarakat dalam evaluasi menjadi hal yang sangat penting karena mereka lah pada dasarnya objek yang membutuhkan keberadaan pendidikan. Dengan keterlibatan mereka dalam evaluasi akan menjadi jelas apa yang kurang dalam penyelenggara pendidikan dan apa yang perlu ditingkatkan. Tingkatan peserta didik menurut Slamet dan Kriswangi, menurut Slamet dan Kriswangi ada bermacam-macam tingkatan peran serta masyarakat dalam pendidikan dan dapat diklarifikasi menjadi 7 tingkatan. Yang pertama adalah peran serta dengan menggunakan jasa layanan yang tersedia. Nah, masyarakat di sini hanya memanfaatkan jasa sekolah dengan memasukkan anaknya ke sekolah. Terus yang kedua adalah peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan dan tenaga. Yang ketiga adalah peran serta secara pasif. Artinya menyetujui dan menerima apa yang diputuskan oleh sekolah. Yang keempat adalah peran serta melalui adanya konsultasi, di mana orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami oleh anaknya. Selanjutnya, peran serta dalam pelayanan, di mana orang tua atau masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah. Misalnya, orang tua ikut membantu sekolah ketika ada study tour, kegiatan pramuka, kegiatan keagamaan, dan lain-lainnya. Yang keenam, peran serta sebagai pelaksana kegiatan yang diselenggarakan. Yang keenam, peran serta sebagai pelaksana kegiatan yang didelegasikan atau dilimpahkan. Misalnya, sekolah meminta anggota masyarakat untuk memberi penyuluhan bahwa pentingnya pendidikan tentang masalah gender, gizi, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh adalah peran serta dalam pengambilan keputusan. Orang tua atau masyarakat ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan sekolah. Dari beberapa poin tentang peran masyarakat dalam pendidikan tadi, apakah ada yang belum dimengerti atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Bu? Ya, silakan. Bagaimana pengaruh lingkungan masyarakat dalam kehidupan manusia dan pendidikan? Nah, bagaimana pengaruh lingkungan masyarakat dalam kehidupan manusia dan pendidikan? Ya. Lingkungan masyarakat, bagaimana pengaruh lingkungan masyarakat terhadap kehidupan manusia dan pendidikan? Nah, pengaruh lingkungan
terdapat 3 lingkungan yang sangat berperan dan sangat berpengaruh terhadap pembelajaran, yaitu lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang mana kedua lingkungan tersebut tidak pernah lepas dalam segi kehidupan manusia, sehingga anak-anak didik mampu mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun keberhasilan tersebut tergantung dalam diri seorang anak dan juga terhadap situasi dan kondisi tiap-tiap lingkungan tersebut. Maka dari itu harus dilakukan pembenahan pada setiap lingkungan pendidikan guna sebagai sarana pelaksanaan pendidikan bagi anak-anak didik menjadi lebih baik. Kedua, lingkungan pendidikan tadi tak akan pernah lepas dalam skenario kehidupan kita. Kita sebagai manusia yang terlahir dalam dunia haruslah menyiapkan diri guna mampu menghadapi segala masalah yang terjadi di berbagai lingkungan di sekitar kita. Itu saja kesimpulan dari saya.